Pernahkah kamu membayangkan, bangun dari tidur dan mendapati dirimu berbicara bahasa asing yang bahkan belum pernah kamu dengar sebelumnya? Kalimat-kalimat yang keluar terasa natural, lengkap dengan aksen yang sempurna, padahal kamu tidak pernah belajar. Fenomena ini nyata, dikenal dengan nama xenoglossi. Sesuatu yang tak hanya membuat dunia medis bingung, tapi juga membuat kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh manusia? Kasus-kasus xenoglossi muncul di berbagai belahan dunia. Ada orang yang mengalami kecelakaan, koma, atau bahkan hanya demam tinggi, lalu tiba-tiba berbicara bahasa asing. Lebih anehnya lagi, ada di antara mereka yang bisa menguasai bahasa kuno yang sudah tidak digunakan lagi ratusan tahun. Dari mana mereka belajar? Apa otak manusia benar-benar punya kemampuan tersembunyi? Atau ada sesuatu yang lain, yang lebih gelap, yang sedang bekerja di baliknya? Dalam video ini, kita akan membahas kasus-kasus paling aneh xenoglossi, mulai dari pria yang fasih berbahasa asing setelah koma, hingga anak kecil yang berbicara bahasa kuno seolah-olah dia pernah hidup di masa itu. Kita juga akan menggali apa kata sains, dan apa kata mereka yang percaya pada hal-hal di luar logika manusia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik dari CJ Things ya guys. Kisah pertama datang dari seorang pria bernama Matthew, warga Inggris yang mengalami kecelakaan mobil parah. Setelah beberapa hari koma, Matthew terbangun, dan keluarganya terkejut ketika mendengarnya berbicara bahasa Prancis. Fasih, lancar, dan lengkap dengan aksen yang nyaris sempurna. Dokter awalnya mengira ini efek trauma otak, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan otaknya normal. Tidak ada kerusakan berarti. Anehnya lagi, Matthew tidak bisa lagi berbicara bahasa Inggris. Bahasa ibunya sendiri hilang begitu saja. Kasus kedua datang dari seorang gadis kecil bernama Carla Faye di Amerika. Carla lahir dan tumbuh di keluarga sederhana yang hanya berbicara bahasa Inggris. Namun suatu hari, ia terbangun dan mulai berbicara dalam bahasa Jerman kuno, dialek yang tidak lagi digunakan sejak abad ke-18. Ketika ditanya, Carla mengatakan bahwa namanya bukan Carla, melainkan nama seorang perempuan dari masa lampau. Ia juga menyebutkan detail kehidupan di abad itu, detail yang bahkan tidak ada di buku sejarah. Dan bukan hanya Carla. Ada juga laporan tentang seorang wanita India yang setelah mengalami demam tinggi, mulai berbicara bahasa Belanda kuno. Ia tidak pernah keluar dari desanya, tidak punya akses ke media luar, tapi bicaranya seperti orang asli Belanda. Bahkan, ia mengaku merasa seperti dirinya bukan dirinya sendiri. Semakin kita telusuri, semakin banyak kasus xenoglossi yang muncul. Biksu Tibet yang berbicara bahasa Sanskerta kuno setelah meditasi mendalam, seorang ibu rumah tangga di Amerika yang tiba-tiba lancar berbicara bahasa Spanyol klasik, bahkan ada laporan orang-orang yang berbicara bahasa yang tidak dikenali siapapun. Bahasa yang bahkan ahli linguistik pun tidak bisa identifikasi. Seakan-akan, bahasa itu datang dari tempat lain. Banyak dari mereka yang setelah kejadian ini mengalami perubahan kepribadian. Dari sifat yang ceria menjadi pendiam, dari pemalu menjadi agresif. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara-suara di kepalanya, suara yang mengajari mereka berbicara bahasa itu. Pertanyaannya, siapa yang berbicara melalui mereka? Para ilmuwan berusaha mencari penjelasan. Salah satu teori populer adalah cryptomnesia, ingatan tersembunyi. Artinya, seseorang mungkin pernah mendengar bahasa asing di masa lalu, tanpa sadar menyimpannya, dan dalam kondisi tertentu, otak mengeluarkannya.
Tapi bagaimana menjelaskan anak kecil yang berbicara bahasa kuno yang sudah mati ratusan tahun? Kapan dan di mana mereka mendengar bahasa itu? Ada teori lain yaitu tentang neuroplasticity, otak manusia yang cedera bisa membuka kemampuan yang sebelumnya terpendam. Misalnya, area yang jarang terpakai jadi aktif. Tapi lagi-lagi, teori ini runtuh di kasus seperti Carla, yang tidak mengalami trauma fisik atau kerusakan otak apapun. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Psikiatri modern bahkan mencoba mengaitkan fenomena ini dengan gangguan kepribadian ganda. Mereka berasumsi orang-orang ini mungkin menciptakan identitas baru, lengkap dengan bahasa baru. Tapi teori ini terasa dipaksakan. Bagaimana mungkin seseorang menciptakan identitas yang tahu bahasa asing yang tidak pernah dipelajari? Setiap teori ilmiah yang muncul selalu menyisakan lubang. Xenoglossi terus berada di wilayah abu-abu antara sains, kepercayaan, dan sesuatu yang lebih misterius. Banyak ilmuwan akhirnya menyebutnya fenomena tidak bisa dijelaskan. Tapi, benarkah hanya itu? Atau ada sesuatu yang tidak ingin mereka ungkap? Dan disinilah cerita menjadi semakin seru, karena ada penjelasan lain yang jauh lebih menakutkan. Beberapa peneliti spiritual percaya bahwa xenoglossi adalah bukti reinkarnasi. Mereka yang tiba-tiba berbicara bahasa asing sebenarnya sedang mengakses memori kehidupan sebelumnya. Itulah mengapa mereka bukan hanya menguasai bahasa, tapi juga memiliki kebiasaan, emosi, bahkan trauma dari masa lampau. Seakan-akan, mereka adalah orang lain yang terjebak di tubuh yang sama. Namun ada teori lain yang lebih gelap. Beberapa kasus xenoglossi menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Perubahan suara, perubahan kepribadian, bahkan mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak pernah ada di dunia ini, membuat banyak orang percaya bahwa yang berbicara melalui mereka bukan mereka sendiri. Pendeta-pendeta di Eropa pada abad pertengahan bahkan mengaitkan fenomena ini dengan entitas tak terlihat. Mereka percaya ada penunggang tubuh yang bisa mengambil alih manusia. Bahasa asing yang keluar dari mulut mereka, itu adalah bahasa makhluk itu, bukan bahasa manusia. Jika benar demikian, ini berarti xenoglossi bukan sekadar anugerah misterius. Ini adalah tanda bahwa tubuh manusia bisa menjadi saluran bagi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin tidak seharusnya berada di dunia kita. Dan satu kisah terakhir yang akan kita bahas, mungkin akan membuatmu mulai mempercayai teori ini. Kasus ini terjadi di Eropa Timur. Seorang remaja perempuan tiba-tiba bisa berbicara bahasa yang tidak dikenali siapapun. Para ahli bahasa mendatangi rumahnya, mencoba merekam dan menganalisis. Mereka tidak menemukan padanannya di bahasa manapun di dunia. Saat ditanya siapa dirinya, gadis itu menjawab, "Aku bukan dia. Dia sudah pergi." Setelah kejadian itu, remaja ini tidak hanya berbicara bahasa asing, tapi juga menggambar simbol-simbol aneh di dinding kamarnya. Simbol yang kemudian dikenali sebagai bagian dari ritual kuno pemanggilan arwah. Tidak lama setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. Hingga hari ini, keberadaannya masih menjadi misteri. Kasus ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Apakah xenoglossi benar-benar kemampuan manusia, atau tanda bahwa sesuatu telah mengambil alih tubuh mereka? Dan kalau benar tubuh kita bisa diakses oleh entitas lain, apa jaminannya kalau suara yang keluar dari mulutmu sekarang benar-benar milikmu sendiri? Jadi, menurutmu, fenomena ini hanya keanehan otak?
bukti reinkarnasi, atau pertanda ada sesuatu yang lebih gelap mengintai manusia? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Tapi hati-hati, jangan sampai ada suara lain di dalam kepalamu yang menjawabnya.